Apa sih distribusi teoritis? Distribusi teoritis adalah model matematika yang digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian. Jadi, distribusi ini membantu perusahaan atau pelaku bisnis dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data. Jadi, dalam praktik bisnis ada dua distribusi yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah distribusi binomial. Distribusi ini digunakan untuk data hitungan yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Kayak contohnya seperti pelanggan membeli atau tidak membeli produk, atau karyawan lulus dan tidak lulus tes, kayak gitu ya. Jadi hanya distribusi binomial hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Jadi nah, yang kedua adalah distribusi normal. Distribusi ini digunakan untuk pengukuran data seperti nilai ujian, kinerja karyawan, tinggi badan, atau pendapatan. Distribusi normal biasanya membentuk kurva lonceng, di mana sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Jadi kesimpulannya, distribusi binomial digunakan untuk data dengan dua kemungkinan hasil, sedangkan distribusi normal digunakan untuk data pengukuran yang nilainya bervariasi. Pada slide ini, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keberhasilan dalam beberapa percobaan yang sama. Artinya, distribusi ini digunakan ketika suatu kejadian hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal gitu. Agar suatu data bisa menggunakan distribusi binomial, ada beberapa syarat. Yang pertama, percobaannya harus independen. Maksudnya, hasil dari satu percobaan tidak memengaruhi percobaan lainnya. Kayak contohnya, keberhasilan satu pelanggan membeli produk kayak tidak memengaruhi pelanggan lain gitu. Terus yang kedua, syarat yang kedua, hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Misalnya produk cacat atau tidak cacat. Terus kayak target tercapai atau tidak tercapai. Nah, yang ketiga, ada probabilitas sukses atau peluang keberhasilannya harus tetap di setiap percobaan. Jadi, peluang suksesnya tidak berubah-ubah. Lanjut, yang terakhir, yang keempat, ada jumlah percobaan harus tetap atau sudah ditentukan dari awal gitu ya. Nah, contoh penerapan dalam bisnis, misalnya menghitung berapa banyak sih karyawan yang berhasil mencapai target penjualan, atau kayak menghitung jumlah produk cacat dalam dalam proses produksi gitu ya. Jadi distribusi binomial kayak membantu perusahaan memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan berdasarkan data yang ada. Lalu di slide ini ada rumus binomial, yaitu rumusnya ada P buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan buka kurung N per X tutup kurung P kuadrat X buka kurung 1 kurangi P tutup kurung N kurangi X. Keterangannya, di sana keterangannya, N adalah jumlah percobaan, lalu X itu adalah jumlah sukses, lalu P itu adalah peluang suksesnya, dan terakhir di sini itu ada buka kurung N per X tutup kurung, itu adalah disebutnya kombinasi. Lalu tapi si kombinasi ini tuh akan disederhanakan lagi menjadi kayak N faktorial per X faktorial buka kurung N dikurangi X tutup kurung faktorial. Nah, faktorial ini tuh kayak misalnya kita memiliki ada 5 faktorial. Jadi 5 ini tuh kayak 5 dikalikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi faktorial itu dikalikan Baik, di sini saya Giska Aulia akan menjelaskan studi kasus, yaitu di sebuah perusahaan jasa di Bandung. Manajer memiliki tim sales berisi 12 orang. Berdasarkan data tahun sebelumnya, diketahui bahwa peluang seorang sales mencapai target bulanan adalah 0,7. Manajer ingin mengetahui berapa peluang tepat
9 orang dari 12 sales mencapai target bulan ini. Diketahui di sini ada N 12 jumlah sales, X 9 yang dinyatakan berhasil, dan P 0,7 peluang sukses. Jadi kita menghitung rumus kombinasi. Ada N faktorial dibagi X faktorial N kurangi X dalam kurung faktorial. Sudah dijelaskan tadi, N-nya itu 12 faktorial dibagi 9 faktorial dalam kurung 12 kurangi 9 faktorial. Sama dengan 12 faktorial dibagi 9 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan, biar menghitungnya lebih enak, jadi kita hitung dari 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya, dibagi 9 kali 8 kali 7 6 dan 3 kali 2 kali 1. Karena di sini sudah ada bilangan yang sama, jadi kita coret, kita hitung yang ini 220. Untuk langkah kedua, P 69 sama dengan 220 dikali 0,7 pangkat 9 dikali 0,3 pangkat sama dengan 0,2396. Di sini juga ada distribusi normal, adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling banyak digunakan dalam statistik. Bentuknya berupa kurva lonceng simetris dengan puncak di rata-rata. Itu ada bentuk pengukuran, nilai, kinerja, dan skor evaluasi. Kedua ada mean, median, modus, semuanya di tengah kurva. Yang ketiga, semakin jauh dari mean, probabilitas semakin kecil. Di sini ada rumus standarisasi Z-score, di mana rumus ini Z sama dengan X sama dengan mu dibagi sigma. Keterangan ini S itu nilai data yang diamati, dan mu itu rata-rata distribusi, dan sigma standar deviasi distribusi. Di sini juga ada studi kasus yang dimana sebuah perusahaan menilai kinerja karyawan dengan skor rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Manajemen ingin tahu peluang seorang karyawan mendapat skor di bawah 85. Baik, di sini ada langkah-langkah penyelesaian, di mana langkah 1 ini dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma, yang dimana X85 dengan skor dikurang rata-rata 75 dibagi deviasi 10. Untuk hasilnya adalah 1. Baik, selanjutnya ada identifikasi dan penyelesaian, di mana di sini diketahui rata-rata skor 75 dan standar deviasi 10, dan ditanya peluang skor di bawah 85 atau PX lebih kecil dari 85. Jadi selanjutnya kelompok kedua, yaitu kita harus melihat dari tabel Z. Ada yang disebut namanya tabel Z. Tabel Z ini mencakup nilai-nilai gitu. Jadi kalau satu itu berapa, kayak dari 0,00, 0,01 sampai seterusnya. Nah, dari di tabel Z ini untuk Z sama dengan 1 itu adalah yaitu 0,01
8413. Yang berarti P ini Z-nya ini lebih kecil dari 1, sama dengan 0,8413. Nah, apabila dipersenkan yaitu tinggal dikali 100 sama dengan 84,13%. Jadi, peluang seorang karyawan mendapatkan skor di bawah 85 itu yaitu adalah 84,13%. Baik, selanjutnya ada identifikasi dan penyelesaian. Di sini ada beberapa langkah yang dimana langkah 1 ini dengan rumus Z sama dengan X dikurang Nu dibagi sigma, yang dimana X ini skor 85 dikurang rata-rata 75 dibagi normal. Jadi selanjutnya kita melihat kurva logaritma atau kurva normal. Dan hasilnya adalah menggambarkan pola penyebaran data. Beberapa ciri penting dari kurva normal ini yaitu bentuknya simetris seperti lonceng. Selanjutnya titik tengah adalah rata-rata atau median, yaitu dalam contoh kasus yaitu tadi 75, serta penyebaran data diukur dengan standar deviasi yaitu tadi bernilai 10. Pada kurva ini terlihat area biru sampai skor 8 ini menunjukkan 84,13%. Nah, selanjutnya area kecil di kanan ini menunjukkan 15,87%, yang artinya hanya sedikit karyawan yang performanya sangat tinggi. Jadi dengan kurva ini kita itu bisa melihat posisi nilai secara visual, bukan hanya angka saja. Nah, adapun implikasi bagi HR atau manajemen dari data dan kurva tersebut, manajemen bisa melakukan beberapa hal penting, yaitu pertama, menetapkan kategori kinerja berbasis data, bukan hanya perasaan dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu memberikan reward dan recognition secara adil. Jadi seperti pada contoh kasus, apabila skor karyawan ini di bawah skor, nah yang kedua yaitu memberikan reward dan recognition secara adil. Jadi seperti pada contoh kasus, apabila skor karyawan ini tinggi atau lebih dari rata-rata, maka manajemen bisa memberikan reward atau apresiasi. Yang selanjutnya menentukan program pelatihan bagi yang nilainya masih di bawah rata-rata. Seperti apabila karyawan ini skornya di bawah rata-rata atau 75 tadi, maka manajemen atau HR ini bisa melakukan pelatihan bagi karyawan yang di bawah skor rata-rata tadi. Selanjutnya yaitu melakukan monitoring stabilitas kinerja organisasi, dan juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif. Jadi manajemen dan HR ini bisa mengambil keputusan lebih baik dan lebih tepat lagi sesuai data. Jadi statistik ini sangat membantu dalam pengelolaan SDM seperti tadi contohnya yaitu untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, jadi pada kesimpulannya, distribusi binomial dan normal ini adalah suatu dasar yang sangat penting dalam statistik terapan ini. Distribusi binomial ini digunakan apabila saat kita menghitung peluang berdasarkan jumlah keberhasilan dari percobaan. Contohnya, berapakah karyawan yang lulus target dari 20 orang dan sebagainya. Nah, kalau distribusi normal ini digunakan untuk melihat pola penyebaran data dan mengetahui posisi suatu nilai. Contohnya, apakah skor 85 itu tinggi atau biasa saja, dan sebagainya. Dalam dunia kerja seperti HR, manajemen, dan akuntansi, keduanya ini sangat berguna, yaitu untuk mengevaluasi kinerja, melakukan quality control, penilaian yang adil dan terukur, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Jadi dengan memahami dua distribusi ini, kita bisa mengubah data menjadi informasi yang bermakna untuk keputusan yang lebih tepat.